Terima kasih, Mbak. Jadi, pertama-tama sebenarnya objek ini sama dengan kafe-kafe yang lain, cuma dikemas kok apa itu DPR malahnya. Saya sendiri bingung ini. Kok kafling DPR digunakan kafling seperti ini. Saya tanya kira-kira Mbak Sarah, ini lokasinya di mana, Mbak? Di Sidoarjo, Sidoarjo mana gitu loh maksudnya. Mbak Maulida. Interaktif aja. Tadi jaringan saya sedang putus-putus. Jadi gini Mbak ya, sebenarnya objek saudara itu uniknya sebenarnya sama. Sama-sama kafe, cuma ini kafelingnya DPR, dadekno kafe, kan begitu ya. Saudara punya data yang mendukung bahwa sebenarnya perkembangan kafe di Sidoarjo itu meningkat, punya data yang bisa terukur enggak, Mbak? Terukur maksudnya jangan begini, jumlah kafe di Sidoarjo banyak berapa? Nah itu penting. Coba itu salah satu fenomena yang nanti menjadi masalah yang akan saudara buat. Karena ini kan uniknya kafling DPR digunakan untuk kafe. Sebenarnya kan kafe itu biasa saja. Nah itu ya yang pertama. Yang kedua, saya nih sebenarnya juga agak bingung dengan penggunaan PLS. Saya sendiri ini masih juga belum nyoba. Apakah Smart PLS itu memperbolehkan kerangka konseptual yang disusun sudah pasti, terus jumlah sampelmu berapa, Mbak? Jumlah sampel saya ada Ya. 104, Pak. Nah, ini saya kurang tahu juga ya. Kalau saya baca buku PLS, itu analisis PLS itu digunakan pertama manakala kerangka konseptual belum disusun atau belum mempunyai banyak empirik maupun teori. Ini pertama. Yang kedua, sebenarnya sampling saudara tidak perlu 100, boleh sudah kalau pakai PLS. Saya tidak tahu yang smart PLS ini gimana. Saya kurang tahu ini. Nah, ini yang utama karena begini, Mbak. Nanti itu kira-kira saudara menggunakan Google Form itu kalau kurang dari 100, mungkin sehari ya bisa, Pak. Sehari aja bisa itu. Cuma yang agak dikhawatirkan orang ngawur yang ngisi apa itu kuesioner yang saudara masukkan di dalam ini apa itu Google Form itu. Nah, dan syarat-syaratnya tidak ada asumsi klasik, tidak ada, Mbak. Kalau PLS itu setahu saya, jadi tidak usah pakai normalitas, tidak usah multicol, tidak usah apa. Setahu saya loh ini ya. Saya mohon maaf kalau smart PLS saya terus terang belum membaca. Kalau PLS itu malah ringan, jadi tidak usah ada asumsi klasik itu tidak ada. Ya termasuk multicol, normalitas, itu termasuk mungkin tidak ada. Kalau PLS itu memang analisis yang paling digampangkan itu dengan syarat-syarat seperti itu. Nah, lalu kaitannya dengan hipotesis, Pak, saya baca. Kira-kira hipotesis sampean itu direksional atau non direksional? Karena di hipotesis hanya X1 berpengaruh terhadap ini gitu. Terus ujinya ya apa itu? Untuk hipotesis di penelitian ini Hah? pakai Jadi direct artinya gini loh Mbak. Nek ono arah iki X1 berpengaruh positif terhadap Y misalnya gitu ya. Nek non direksional X1 berpengaruh signifikan gitu aja. Tuh. Nah, itu makanya fenomenanya jenengan perlu didukung data kira-kira bagaimana perkembangan KW itu. Dan saya mungkin juga akan tanya lokasinya. Apa lokasinya tidak bebas dari banjir, itu nang kena Lapindo iku. Padahal kafe nek enggak, bau Pak. apa Lapindo sengak-sengak ya ora payu. Nah, ini makanya lokasinya di Sidoarjo mana? Lokasinya di Sidoarjo Kota dan lumayan jauh dari lokasi lumpur itu, Pak. Kota itu mana? Alun-alun? Iya, Hah? alun-alun, Pak. Ini dekat Alun-alun. alun-alun ini. Mana? Iya, Oh, Pak. hebat ini kalau memang dekat alun-alun.
Ya, saya tidak tahu. Kalau memang dekat alun-alun, ya masih agak jauh dari Lapindo. Itu. Jadi nanti saudara kalau pakai Google Form juga cantumkan linknya juga. Nah, itu. Nah, lalu Mbak, mungkin ini hanya sekedar pesan saja. Sampai tahu misalnya orang yang tidak pernah ke sana bisa ngisi enggak? Loh kok tidur ini? Yo, bogi. Tidur Bu Desi? Sinyalnya itu, Pak. Hah? Sinyalnya Iya, mahasiswanya. mungkin lagi kendala Nah, sinyal, Bapak. Sebentar ya, Bapak. Sarah di mana itu posisinya? Di rumah atau di kampus? Mohon maaf, ini Sarah Sarah Maulidia. keluar dari mungkin di mana Sarah apa sudah stabil jalannya? Di mana Sarah ini posisinya, Mbak? Mbak moderator. Di Ini kampus. Sarah sudah masuk. Sarah? Saya di rumah sakit, Bapak. Mbak Sarah, saya tanya gini, Mbak Sarah ya. Ngelek Gitu. lagi, Pak. Loh, aduh iya. Mohon maaf Bapak Ibu, Sarah juga posisinya lagi di rumah sakit, jadi mungkin lagi kendala sinyal. Kok di rumah Mohon maaf, Bapak Ibu, izin menjawab. Sarah sekarang posisi lagi di rumah sakit, jadi sekarang sembari opnam, sembari juga melaksanakan seminar proposal tersebut, Bapak Ibu. Sarah sakit, opname. Iya, Bu. Ya Oh, Allah, kenapa? kok memaksakan, Mbak? Kalau memang sakit ya nggak usah tunda Iya, sudah kan gitu ya. tunda ya. Iya, Pak Nggak Imam tak apa-apa jadi ditunda. berdua ya. Pak Imam gak iso tangi gimana. Pak Imam berdua, watu pil gak karu-karuan. Wes ditunda ae kalau gitu. Mana Prof Andi? Nggak apa-apa kok, Bu. Kan sudah selesai, kan tinggal saran dari Nah, ya komisi dan opo iki. pembimbing juga. Endi? Sakit apa, Sarah? Saya kena ini, Bu, lambung kemarin malam. Hah? Lambung. Ini, Bu. Nah, iya. Tadi malam. Nah, ya wis ngene Mbak Sarah. Ditunda ae gak apa-apa udah sih ya. Wong sakit. Monggo. Nah, iya kalau saya gitu. Mungkin mikir seminar ini kok sampai Asam lambung meningkat ini, asam lambung meningkat ini. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Ibu dilanjut saja soalnya kan sudah di tengah-tengah ini, Bu. Ya begini Mbak Sarah ya. Ini S1 perkembangan yang bagus sekali Bu Desi. Saya ini melihat bahwa dia menggunakan SEM tetapi yang program Smart PLS. Saya belum tahu ya. Smart PLS itu biasanya digunakan dengan bentuk-bentuk pengecualian. Salah satunya kerangka konseptualnya belum banyak teori yang mendukung maupun empirik yang mendukung. Lalu yang berikutnya sebenarnya sampel sampean ini di bawah 100 saja boleh. 35 aja boleh itu kalau PLS. Saya kurang tahu kalau Smart PLS. Nah, lalu yang berikutnya Mbak, saya tanya, kira-kira sampean tahu enggak? Wong sing ngisi ki ngawur tahu enggak? Menggunakan Google Form. Nanti akan saya kasih ini, Pak, beberapa jebakan. Nah, Misalkan, betul, Mbak. Umpamane koyo no alun-alun Sidoarjo ada patung Liberty, ngono kae ya. Nek ngisi kuwi berarti ngawur wong kuwi wis. Aja di datanya berarti dibuang saja ya. Ini salah satu upaya karena biasanya nek Google Form cepet ya, tapi kadang-kadang datanya ngawur. Nah, saya juga kurang tahu persis Bu Desi, apakah Smart PLS itu harus valid dan reliable? Saya kurang tahu. Sebenarnya apakah ini masuk statistik parametrik atau tidak? Saya kurang tahu ini. Ini Smart PLS ini. Lalu juga tidak perlu asumsi-asumsi klasik multi call apa, tidak perlu ada gitu kalau di PLS. Saya belum tahu juga kalau Smart PLS. Makanya saya juga mau belajar Smart PLS ini kalau setahu saya kalau PLS-nya begitu. Jadi tanpa multi call, tanpa normalitas data, tanpa macam-macam seperti SEM. SEM kan multi call tidak boleh, outlier tidak boleh, dan lain-lain. Ini yang
mungkin saya pesankan agak hati-hati kaitannya dengan alat analisis ini. Jadi alat analisis ini memang boleh dikatakan agak memudahkan. Kalau sekarang S1 sudah mulai Smart PLS ya, kita mulai belajar Smart PLS itu saya terus terang belum begitu paham kalau yang Smart PLS. Kalau PLS-nya seperti itu. Apa seperti itu, Mbak Maulidia? Iya, Pak. Hah? Sama seperti itu. Seperti apa? Sama seperti PLS biasa, cuman ini upgrade-an gitu, Pak. Nah ya, apakah perlu ada multicall? Diuji. Kalau setahu Kalau saya PLS itu nggak usah baca-baca diuji sih, multicall. Nggak ada uji multicall, iya. normalitas data, nggak ada kayak SEM. Setahu saya loh ya, ini nggak usah itu. Nah, saya juga nggak tahu lagi apakah dituntut validitas atau reliabilitas ini. Karena alat analisis itu memudahkan dan menghilangkan bentuk-bentuk asumsi-asumsi yang lain. Ini. Nah, ini tolong saudara baca bukunya siapa itu. Nah, tolong baca bukunya betul ya. Nah, ini kaitannya dengan itu. Nah, saya sebenarnya kira-kira, Mbak, masalah yang perlu diselidiki di Sidoarjo dengan munculnya kafe DPR itu masalahnya apa, Mbak? Kira-kira yang terukur masalahnya. Yang paling banyak itu adanya beberapa gaya hidup Enggak, Mbak. remaja Masalahnya, ini. Mbak. Masalahnya itu Iya, gini, contohnya ya. Apa kakean kafe gak ono pengunjungi? Apa kakean kafe pengunjungi bludak kakean? Apa ngono masalah yang utama apa kira-kira? Masalah yang utama. Kafenya terlalu banyak dan pengunjungnya juga terlalu banyak, Pak. Hah? Nah, kafenya banyak, pengunjungnya banyak, mau apa ono masalah? Nah, ono masalah Nah, kafenya banyak, sing berkunjung sedikit. Nah, itu menjadi masalah. Iya toh? Nek kafenya banyak, yang berkunjung banyak, ya proporsional berarti. Nah, kan ngono masalah ini. Masalah itu kan ada gap. Nah, tolong teliti betul. Karena ini kan kaitannya dengan keberadaan kafe. Jadi kalau sampean ngomong bahwa ini unik, sebenarnya tidak. Wong kafe yo akeh. Cuma gitu. Cuma iki kafe DPR digawe kafe. Kan gitu aja ini namanya. Iya toh? Nah, makanya saudara harus paling enggak mencari kira-kira masalah yang bisa diukur itu apa. Nah, itu yang menjadi masalah. Fenomenanya kan coupling DPR digawe iki. Nah, saya masalah apa? Nah, masalah itu jelas kalau sampean ngomong kafe ini banyak, pengunjungnya banyak, yo gak jadi masalah. Sing jadi masalahnya kafe ini banyak, pengunjungnya sedikit. Atau kafe ini sedikit, pengunjungnya banyak. Nah, itu jadi masalah. Ini mungkin mohon diberikan data yang terukur, Mbak, terukur. Ya, Mbak, siapa mau Lydia ini itu. Jadi salut saya, saudara sudah menggunakan SEM, tapi dengan menggunakan Smart PLS. Ini perkembangan untuk S1, karena biasanya juga hanya SEM saja. Saudara sudah berani PLS. Nah, itu. Jadi menurut saya tidak perlu saudara itu sampelnya terlalu banyak, 30 aja sudah bisa. Kalau untuk PLS itu memang diwadahi begitu. Tidak harus berdistribusi normal, tidak terjadi multicall, setahu saya seperti itu. Ya, saya kira itu bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator lagi, monggo. terima kasih Bapak Imam. Baik, Bapak Imam, terima kasih atas tanggapan, kritik, dan saran yang disampaikan kepada Sarah Maulidia. Kemudian yang selanjutnya yaitu sesi tanggapan, kritik, dan saran dari Ibu dosen penguji anggota dari Ibu Dr. Desi Wulandari SEMSI. Kepada Ibu Desi, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa yang mengikuti seminar proposal pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing
dan Bapak Imam Suroso selaku Ketua Penguji. Selamat Sarah, hari ini sudah bisa melaksanakan seminar proposal, meskipun keadaannya masih sakit ya. Semoga segera sembuh, jangan karena seminar proposal nanti tambah sakit, harus tambah semangat ya. Ya, kalau ada revisian itu biasa ya, jadi disikapi dengan positif untuk lebih sempurnanya skripsi Anda. Jadi intinya Anda harus belajar lagi gitu ya. Tapi kalau dari saya untuk seminar proposal ini mungkin hari ini Anda sudah record ini. Ya, yang penting pemulihan dulu, setelah itu baru memikirkan revisinya ya. Karena nanti kalau mah itu memang sepertinya Anda kepikiran ini mau sempro ini. Oke ya. Sarah. Oke, kalau ada revisi jangan bingung, aduh kok banyak revisinya ya. Ya memang sudah seperti itu. Gitu ya, kalau seminar ya. Nggak ada namanya seminar mulus-mulus saja, tidak ada. Gitu ya, jadi pasti ada revisinya. Oke, dari judul tadi dari Pak Imam sudah menanyakan mengenai kafling DPR Sidoarjo. Itu di kafling DPR Sidoarjo ini wilayahnya ya? Iya Bu, kawasan tersebut. Kawasan, coba diceritakan. Seperti apa? Jadi ada sebuah kawasan di mana di kawasan tersebut itu sebelumnya tanah kosong gitu Bu. Dan beberapa tahun belakangan ini itu pertumbuhan kafe di sana itu benar-benar drastis gitu Bu. Jadi kayak benar-benar banyak sekali kafe-kafe yang dibangun di sana begitu Bu. Di kafling DPR Sidoarjo ini, DPRD berarti ya? Iya Bu. Kurang D-nya ini tempatnya. Hanya ada kafe atau tempat yang lain? Kafe dan restoran Bu. Anda sebutkan di proposal Anda juga kafe dan restoran. Ya. Baik. Nah, ini yang di proposal sudah benar kafe dan restoran. Tetapi Anda ini nanti menelitinya di semuanya kafe dan restoran atau kafe saja atau restoran saja. Untuk penelitiannya ini dilakukan di semua Bu, di semua kawasan tersebut, termasuk kafe dan restoran. Nah, tapi di proposal Anda hanya menyebutkan fokusnya ke kafe, benar ya? Termasuk data-data pertumbuhan kafe, bukan restorannya nggak ada. Padahal Anda meneliti semuanya. Oke, nanti dicek lagi. Termasuk apa bedanya kafe dengan restoran. Karena Anda membedakan yang di kafling DPRD Sidoarjo itu terdiri dari kafe dan restoran. Bedanya kafe dan restoran itu apa? Kemudian bukan hanya data kafenya yang Anda ambil, tapi data restoran pertumbuhannya di Jawa Timur seperti apa, gitu ya. Kemudian kan Anda mengambilnya berarti ada kafe, ada restoran ya. Oke, nanti harus ini ya proporsional ya. Jumlah kafenya berapa di sana? Jumlah restorannya berapa? Untuk jumlah kafenya itu ada 58 lebih, dan untuk restorannya itu kurang lebih ada 4 sampai 5 Bu. Jadi memang lebih banyak kafenya. Kafenya, kalau kafe kan memang lebih kecil ya. Nah, nanti harus ada untuk sampelnya itu tadi dari orang yang berkunjung ya sampelnya. Iya. Nah, berarti orang yang berkunjung ke kafe dan orang yang berkunjung ke restonya gitu ya. Oke. Nah, nanti data untuk itu sudah dimasukkan belum, berapa kafe, berapa restonya? Untuk data Yang di atau gimana? Yang di kafling DPR Sidoarjo. Yang tadi 50-an itu sudah dimasukkan belum? Jumlahnya sudah Bu. Kalau data yang signifikan itu masih belum Bu. Maksudnya data signifikan? Sudah kamu uji signifikansi kok data signifikan? Apa maksudnya? Mohon maaf Bu. Data kafenya dengan data restorannya apa saja di kafling DPRD Sidoarjo itu sudah dimasukkan di proposal Anda? Belum Bu. Dimasukkan nanti ya.
Karena di sini Anda ceritanya sepertinya hanya di kafe, meskipun Anda ceritakan ada kafe dan restoran gitu. Sehingga nanti Anda jelaskan bagaimana teknik pengambilan sampelnya, yang di resto bagaimana, yang di kafe bagaimana. Harus ada keterwakilan dari kafe maupun resto, ya. Karena Anda bukan hanya meneliti masyarakat yang berkunjung ke kafe saja, tapi juga di resto, gitu ya. Baik, Bu. Oke. Untuk seminar proposal seharusnya tidak perlu ada bab ya, Mbak. Punya Anda ada bab. Ya, bab itu. Gitu ya, nanti dicek lagi. Kemudian penulisan tabel, gambar, judulnya itu di mana. Saya tidak memberikan halaman-halamannya karena biasanya kalau mahasiswa melakukan revisi, kepada dosen memberikan list dan hanya menunjukkan yang saya tanyakan saja. Ya, padahal itu berlaku untuk semua. Jadi nanti ditulis cek penulisan judul, gambar, dan judul tabel. Ya, semuanya. Ya, jadi tidak terkecuali halaman berapapun. Oke, kemudian untuk yang di halaman 7 itu ada judul ya. Judul lagi padahal itu sudah ada di cover, jadi tidak perlu Anda cantumkan lagi. Kemudian sekali lagi cek lagi penulisan referensi. Kalau tadi judul, tabel, dan gambar, ini cek penulisan referensi baik dari buku maupun dari artikel atau jurnal, ya, semuanya. Kemudian untuk penelitian terdahulu di tabel itu ya, sudah dijelaskan belum ininya, persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian Anda? Di proposalnya sudah saya jelaskan, Bu. Belum ada? Ada di halaman 18, Bu, di bawah. Coba dibaca. Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian terdahulu, mempunyai kesamaan, yaitu variabel yang diambil kali ini, lifestyle, plus attractiveness, dan keputusan berkunjung, dan juga curiosity, yang juga diteliti oleh peneliti terdahulu, dan dapat disimpulkan bahwa lifestyle plus attractiveness berpengaruh secara positif terhadap variabel keputusan berkunjung. Ya, stop. Dan Di situ ada arahnya ya, secara positif ya. Kalau memang dari kajian empiris sudah ada direction-nya, ya Anda tuliskan untuk rumusan masalahnya ada direction-nya. Tetapi kalau Anda tidak menemukan, berarti tidak perlu direction-nya. Tadi kan sudah ditanyakan oleh Pak Imam, ya. Ya, dicek lagi, sehingga nanti konsisten. Kemudian di situ ternyata Anda sudah menuliskan persamaan dan perbedaan, tapi secara umum. Nah, sebaiknya satu persatu untuk setiap peneliti. Kemudian yang untuk uji hipotesis ini tolong ditambahkan signifikansi ya. Maaf, rumusan hipotesis karena nanti kan diuji signifikansinya. Kalau yang di permasalahan itu sebaiknya juga begitu. Tidak perlu langsung, karena kan itu memang langsung ya. Langsung berpengaruh signifikan gitu. Ya, kan yang dilihat signifikansinya. Otomatis kalau dia tidak sebagai variabel independen dan dependen, pasti kan variabelnya berpengaruhnya secara langsung. Gitu ya. Atau tidak berpengaruh secara langsung ya. Bukan variabel intervening kan. Kalau yang intervening kan Anda berikan di rumusan yang terakhir itu, memediasi ya. Oke, kemudian sampelnya ini nanti menggunakan teknik apa? Metode apa dulu? Awalnya masuk dalam teknik apa ini? Bagaimana, Bu? Sampelnya ini mengambil sampel apa? Sampelnya ini karakteristiknya responden ini minimal. Bukan itu, bukan karakteristiknya. Kamu pakai sampel apa? Nanti diambil secara apa? Sampelnya ini diambil secara purposive sampling, Bu, atau penentuan sampelnya ini berdasarkan. Sebelum purposive apa berarti yang harus Anda lakukan? Purposive itu masuk non probability atau probability? Probability, Bu. Probability. Benar. Benar.
Tamat Baik. Sarah. Ini masalahnya memang gini, kadang mahasiswa langsung menentukan tekniknya, padahal dia belum tahu apakah ini masuk probability atau non. Ternyata masih belum paham. Pelajari lagi, ini masuk non probability atau yang probability. Kalau sudah memilih salah satu, alasannya apa? Anda memilih salah satu dari dua tersebut, ya. Lalu kemudian proposif. Nah, tadi terkait dengan sampel, ini sebetulnya tidak perlu Anda berikan jumlah sampelnya dulu, tidak masalah, asalkan range-nya itu Anda tuliskan. Ya, jadi tadi menurut Pak Imam mungkin 30 gitu ya. Nanti tuliskan saja berapa range-nya. Nah, nanti di skripsinya baru Anda sudah bisa menentukan jumlah sampelnya. Gitu. Oke, mau dia? Oke, Sarah Maulidia ya. Kemudian saya setujunya, rumahmu mana? Asli Sidoarjo. Sidoarjo. Nah, ini kan sudah kita sudah bisa berkumpul ya, bertemu orang banyak. Kalau saya karena sudah seperti itu, lebih baik Anda menyebarkannya secara fisik kuesionernya ya, tidak perlu menggunakan Google Form. Kalaupun Anda ingin tertarik Google Form, ya berarti harus pakai dua. Ada yang fisik, ada yang Google Form. Tapi saran saya tetap menggunakan fisik, gitu ya. Penyebaran secara fisik, kecuali memang pada saat corona kemarin kan kita tidak diperkenankan untuk bertemu orang banyak, gitu ya. Kenapa? Secara fisik, kalau tidak ada kendala, sebaiknya Anda secara fisik, karena rumah Anda juga Sidoarjo, ya. Kemudian bagusnya kalau fisik itu Anda bisa tahu betul-betul reaksi atau respon dari calon responden Anda. Apakah memang nanti pengisiannya itu kira-kira data yang diberikan dari gestur tubuh gitu ya, dari pertanyaannya apakah mereka paham gitu ya, itu bisa Anda amati secara langsung, tidak seperti Google Form gitu ya. Termasuk juga Anda memfilter persyaratan itu apakah memang iya atau tidak, misalkan dengan menunjukkan KTP atau apa gitu ya. Sarah jelas ya? Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Kemudian untuk definisi operasional variabel, ketika Anda mendefinisikan variabelnya sudah lumayan bisa dipahami, tinggal mendefinisikan indikatornya. Indikatornya itu masih memberikan kata-kata yang sama dengan yang akan didefinisikan. Contoh interest. Interest itu ke bahasa Indonesianya kan tertarik ya. Nah, kamu artikan di sini ketertarikan individu. Itu kan masih sesuatu yang abstrak dan akan ditanyakan, tapi Anda ulangi lagi. Opinion, artinya adanya opini. Kan sama, ya. Terus itu dicek semuanya ya. Jadi bukan hanya yang saya sebutkan, semuanya indikator dicek lagi definisinya. Sepertinya Anda juga terburu-buru ini menuliskannya, ada beberapa yang angkanya bukan 1, 2, 3, tapi langsung 5, 6, 7 ya, tidak urut. Itu ya, terburu-buru. Oke, penulisan referensi saya ulangi sekali lagi, kalau halaman bagaimana penulisannya, maaf, kalau dari buku penulisannya bagaimana, karena ini kok hanya tahun tidak ada halamannya, kalau artikel bagaimana, ya termasuk penulisan namanya. Kemudian daftar pustaka, ini juga sepertinya terburu-buru, ini coba dicek, Vivaldo bisa huruf besar semua. Ini hanya satu ya, coba dicek semuanya. Ya, jadi saya menginginkan Anda cek di buku pedoman untuk penulisan daftar pustaka itu bagaimana. Ada yang tidak ada tahunnya, ada yang ada tahunnya tapi diletakkan di belakang. Kan tidak konsisten ya, dicek semuanya. Kemudian untuk kuesioner. Kuesioner kalau Anda memberikan suatu kelas ya, misalkan ini di sini usia, untuk selisihnya atau rentangnya itu harus sama. 18 ke 25 ini untuk usia ya. Ini selisihnya berapa tahun? Intervalnya berapa tahun, Sarah? Seperti statistik 1, Mbak Sarah itu. Panjang kelas gitu. Selisih berapa tahun, Sarah? 7 tahun ya, Bu? 7. Kalau 26 ke 35 ini Anda tuliskan. Berapa tahun selisihnya? 9. Nah, sama enggak itu? Enggak, Bu.
Ya, nggak boleh ya. Di mata kuliah statistik kan sudah dipelajari. Kamu ingin ada berapa kelas, kemudian selisihnya itu harus sama. Ya. Kemudian untuk kuesioner, ini coba Anda fokus pada satu poin atau tema. Misalkan begini, Kafling DPR Sidoarjo bisa digunakan untuk aktivitas wisata dan menghabiskan waktu luang. Anda cenderung kemana? Gitu. Coba dicek lagi di definisi operasional variabel, itu kan ada indikatornya. Ya, indikatornya difokuskan lagi ke satu bahasan saja ya. Produk makanan dan minuman, langsung saja kuliner gitu ya. Terus ini kemudian merekomendasikan kepada teman atau keluarga, langsung saja orang lain kalau memang Anda mau melibatkan dan tidak ada perbedaan antara teman dan keluarga gitu ya. Kalau orang lain kan siapapun itu. Jadi harus pinter-pinter melihat ya, mengakomodir semua yang diinginkan dalam definisi operasional variabel, terutama indikator, ke dalam bentuk item pertanyaan atau pernyataan. Gitu ya, Sarah ya? Ada yang ditanyakan? Sampai di sini tidak ada, Bu. Ya, nanti ini ya untuk revisinya list dari saya tolong dibuatkan. Sekali lagi tidak berhalaman tetapi cukup dari tema-temanya sehingga Anda nanti memperbaiki semuanya, bukan hanya halaman yang saya tunjukkan tadi. Itu ya. Sukses Mbak Sarah, semoga segera ujian skripsi dan semoga segera sembuh ya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Desi Wulandari SEMSI atas tanggapan, kritik dan saran yang diberikan kepada Sarah. Untuk yang selanjutnya yaitu dari sesi dosen pembimbing, yaitu tanggapan kritik dan saran dari Bapak Profesor Dr. Raden Andi Sularso SMSM selaku dosen pembimbing utama. Kepada Prof. Andi dipersilahkan. Oke, terima kasih ya Mbak Moderator. Dengar ya suara saya? Dengar? Nah. Iya Pak dengar, tapi kurang keras mungkin ya Pak kalau di saya. Oke, selamat ya Sarah. Oke, selamat Sarah. Terima kasih pada Pak Imam, Bu Desi, masukannya untuk perbaikan dari proposal dan skripsinya Sarah, dan untuk selanjutnya saya mengikuti Pak Imam dan Bu Desi ya, dan Mbak Moderator mohon disampaikan aja ke Bu Salma ya. Oke, saya kira saya sudah cukup Pak. Saya mengikuti Bu Desi dan Pak Imam Suroso saja. Oke, makasih ya Mbak. Oke. Baik, terima kasih Prof. Andi atas saran yang disampaikan kepada Sarah. Untuk yang selanjutnya ini kepada Ibu Salma. Tadi Ibu Salma menyampaikan juga lagi menguji apa Ibu Salma ada di ruang di Zoom ini gitu. Ya, saya masih ada di sini. Oke. Baik, yang selanjutnya itu tanggapan, kritik dan saran dari dosen pembimbing anggota Ibu Salma Fauziah SEMM. Kepada Ibu Salma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator dan selamat untuk Sarah sudah melewati salah satu proses yang lebih lanjut ya, seminar proposal. Oke, kalau dari saya secara umum setuju dengan beberapa perbaikan dari dosen penguji, dari Pak Imam dan dari Bu Desi. Silakan nanti bisa ditindaklanjuti ya Sarah. Tapi sebelumnya di-fitkan dulu untuk kesehatannya. Nanti pokoknya sudah dicatat, nanti baru kalau sudah sehat bisa ditindaklanjuti gitu ya Sarah ya. Oke, dari saya cukup itu saja. Kebetulan ini sedang ada seminar proposal juga Bapak Ibu, jadi nyambi juga ini.
Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Salma atas kritik dan sarannya juga kepada Sarah. Untuk yang selanjutnya kita menuju ke rangkaian yang sebelum penutup nih, kita akan ada dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing serta teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Untuk teman-teman yang lain juga ditunggu ya untuk dokumentasi. Oke, karena sudah ada beberapa yang on cam, di sini ada 2 slide, jadi nanti ada 2 kali dokumentasi ya. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Kalau sudah selesai ditutup aja, Mbak. Mohon kepada Pak Imam dan Bu Desi, ya. Oke. Baik, sudah selesai. Karena juga rangkaian acara seminar proposal hari ini sudah selesai,